Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 75, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ini terlalu kasar. Kalau dia bukan dari lapangan tinju, dia tulis nama saya di belakang, pasti sengaja diatur oleh pihak lapangan tinju. Penonton biasa, bagaimana bisa dia begitu kuat? Insiden suara meriak dari penonton. Hanya Bimo dan Rehan tahu bahwa Ariel tidak ada hubungannya dengan arena tinju. Tapi bagaimana untuk menggambarkan Ariel? Mereka tidak ada kosakata di kedua pikiran. Dia tidak berencana untuk bertarung sendirian di seluruh lapangan tinju, kan? Bimo berkata sambil tersenyum masam. Rehan menyeka keringat dingin dari dahinya. Berkata, bukan tidak mungkin, tapi Tuan Wahyudi sangat kuat, bisakah dia benar-benar menghentikannya? Apakah menurutmu dia sepertinya tidak bisa menghentikannya? Kedua petarung ini tidak ada kesempatan untuk melawan orang yang kuat. Mengapa dia rela memasuki keluarga Wijaya dan diperlakukan sebagai sampah oleh seluruh Bandung? Bimo berkata dengan bingung, jika dia begitu kaya, jika dia sangat terampil, mustahil untuk rela di bawahnya Ariel. Apakah benar-benar hanya seorang wanita yang bingung? Wajah anggota staf itu sangat jelek, dan sepertinya hanya petinju terkuat di lapangan yang bisa maju. Hari ini, dia tidak boleh membiarkan lapangan tinju kehilangan muka. Apakah kamu ingin melanjutkan? Staf bertanya pada Ariel. Ini hanya sampah bagiku, tidak perlu membuang waktu, kata Ariel. Jangan khawatir, aku akan membiarkan orang terkuat maju dan tidak pernah mengecewakanmu. Staf mengertakkan gigi dan kembali ke ring tinju. Ketika para petinju tahu bahwa mereka telah kalah lagi, mereka juga berperilaku sangat terkejut. Penonton biasa, bagaimana itu bisa begitu kuat? Anggota staf berjalan ke seorang petinju yang penuh bekas luka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rian, giliranmu untuk maju. Tidak ada permainan untukku hari ini. Rian mengangkat kepalanya, dengan bekas luka yang mengalir di seluruh wajah. Dia terlihat sangat mengerikan. Namanya sangat terkenal di arena tinju, dia adalah salah satu master terbaik, memiliki banyak penggemar, dan pukulannya ganas, hampir setiap pertandingan akan melihat darah, sehingga hanya sedikit orang yang mau menjadi lawan dengannya. Tujuannya sangat sederhana, bertarung adalah demi uang. Setiap kali dia bermain, dia harus mendapatkan sejumlah uang. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu tanpa uang. Dia tidak peduli jika lapangan tinju kehilangan muka karena dari hal ini. Anggota staf berkata dingin, kamu bekerja untuk bidang tinju, dan sekarang bidang tinju adalah dalam kesulitan jika kamu tidak muncul. Jangan salahkan saya jika aku memberitahu Wahyudi. Bahkan jika Wahyudi ada di depan saya, aku akan mengambil uangnya, kata Rian. Staf mengertakkan gigi. Jika Anda melaporkan masalah kecil seperti itu kepada Wahyudi, dia pasti akan diperlakukan oleh Wahyudi sebagai pekerjaan yang sia-sia. Wahyudi menyalahkannya, dan konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Oke, ketika kamu memainkan satu permainan lagi, uangnya akan diberikan kepadamu. Rian berdiri dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Ketika pisaunya keluar saat itu seseorang berada di ring sekarang. Penonton terkejut, dan tidak ada yang mengira pendekar pedang itu akan muncul di arena tinju. Dalam kompetisi hari kerja, karena tidak banyak penonton, Rian tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apapun, bahkan pada akhir pekan dan hari libur, beruntung dapat melihat permainan Rian. Sebenarnya Rian yang maju. Ini bukan hari besar, dan tidak banyak penonton. Bagaimana ring tinju bisa membuat pengaturan seperti itu? Mungkinkah orang ini tidak diatur oleh tinju? Benarkah dia bukan orang di lapangan tinju? Rian maju,
Ariel akan kalah. Lawan Rian terakhir kali, lukanya sangat parah, kedua tangannya patah. Kudengar dia masih di rumah sakit. Bimo tidak menyangka akan menemuinya hari ini. Pertunjukan luar biasa semacam ini benar-benar tidak sia-sia. Setelah Bimo dan Rehan mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu, ekspresi mereka menjadi serius. "Apakah Rian ini kuat?" tanya Bimo. Rehan berkata dengan ngeri, dia memiliki beberapa pertandingan dalam permainan, tetapi dia saat ini satu-satunya yang mempertahankan kemenangan penuh, dan dia tidak mengampuni lawannya, yang paling beruntung, harus pergi ke rumah sakit. "Apakah ada cara untuk menghentikannya?" "Saya tidak bisa melihat Ariel terluka," kata Bimo. Rehan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam menghadapi rasa malu di lapangan tinju, tidak akan pernah mungkin membiarkan Ariel pergi. Hal ini tentang kehormatan lapangan tinju. "Bos Bimo, sekarang kita hanya bisa melihat kekuatan saudara Ariel. Kita tidak bisa campur tangan. Jika Wahyudi terganggu, masalahnya akan lebih serius," kata Rehan. Di atas ring, Rian berkata kepada Ariel, "Bung, saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit bintang laut di kota, di mana para dokternya baik." Saat Ariel menghadapi Rian, tidak semudah sebelumnya, dia bisa melihat bahwa Rian adalah orang yang kejam, dan keterampilannya sangat kuat, kata Henry. "Dalam menghadapi musuh apapun, kamu tidak bisa menganggapnya enteng, terutama yang mengancam hidupmu. Karena kamu sangat baik, kamu dapat memesan tempat tidur untuk dirimu sendiri di rumah sakit terlebih dahulu," kata Ariel ringan. Rian tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Bekas luka di wajahnya bahkan lebih mengerikan, seperti wajah iblis, dan berkata, "Jika kamu bisa mendorongku mundur selangkah, aku kalah." Rian mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, meledakkan suara kacang kedelai yang meledak. Tubuh Ariel sedikit membungkuk, menunjukkan keadaan menarik pukulan. Tubuh keduanya memancarkan aura pada saat yang sama, dan seluruh ring tampaknya akan runtuh, bergetar. Semua penonton di alun-alun berdiri, mereka tidak bisa menahan napas. Ini adalah pertandingan yang benar-benar kuat, dan bahkan mungkin menjadi pertandingan paling menarik dalam sejarah tinju. Ledakan. Ketika kedua tinju bertabrakan, tangan kanan Ariel bergetar, dan rasa sakit yang parah menyerang tulang jari, tetapi dia tidak mundur selangkah. Wajahnya bahkan tidak ada perubahan sedikit pun. Ekspresi Rian sedikit terkejut, tidak ada yang bisa menahan tinjunya di seluruh lapangan tinju. Ini bukan hanya tabrakan kekuatan, tetapi juga kekuatan tubuh. Sama seperti ini, jari-jari petarung lain harus patah jika kena tinjunya. Di bawah ring, para petarung lain juga keluar lebih awal untuk menyaksikan kegembiraan, dan pemandangan ini membuat semua orang terlihat tercengang. Dia berani melawan Rian. Apakah orang ini tahu bahwa Rian itu berkulit tembaga dan tulang besi? Tapi melihat penampilannya, benar-benar tidak ingin terlalu terluka. Dua orang mengepalkan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Serangan Rian berikutnya seperti badai dahsyat, mengepal ke tubuh Ariel. Ariel dalam masalah, tidak mampu melawan, dan hanya bisa melawan dengan putus asa. Dengan Rian, ada suara keras. Dengan pukulan tajam, dia menunjuk langsung ke dada Ariel. Ariel melipat tangannya ke telapak tangannya, menutupi dadanya, dan kekuatan besar menghantamnya, menyebabkan Ariel mundur dengan mulus sampai ke tepi ring. Di bawah ring, Bimo dan Rehan berdiri pada saat yang sama. Meskipun mereka berdua bukan Ariel, tapi mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dari Rian. "Persetan, kekuatan Rian itu terlalu abnormal," kata Bimo. "Saudara Ariel yang tidak normal, jadi dia tidak mundur selangkah. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali. Dia merasakan semua kekuatan Rian," kata Rehan. "Itu benar-benar tidak bisa. Hanya kita yang akan maju. Bahkan jika kita tercabik-cabik dengan Wahyudi, kita tidak akan ragu untuk menempatkan Ariel dalam situasi berbahaya." Bimo tidak bisa menahan melihat Ariel terluka, dan menurutnya, Ariel tidak akan pernah bisa menjadi lawan Rian. "Tunggu sebentar lagi, saudara Ariel belum kita lihat. Dengan kekuatanku, aku tidak ingin mundur selangkah."
Itu bagus. Rian memandang Ariel dengan kekaguman. Sebagai orang biasa, dia sudah jatuh ke dalam ring, tetapi Ariel tidak. Masih terlihat biasa, masih stabil. Ariel meletakkan tangannya di belakang, tidak ada yang bisa melihat tangannya yang gemetar. Kamu adalah orang yang sangat kuat, yang memilih untuk datang ke sini untuk makan, tetapi harus dikubur, kata Ariel ringan. Pisau 12 perawatan wajah, berkata, saya mengambil uang lapangan tinju, kita harus bekerja untuk lapangan tinju, saya mengagumi Anda, tetapi tidak berarti kamu bisa melepaskannya. Rian keluar dari ring, jejak kaki yang mendebarkan, tubuh besar seperti harimau, dan tinju kanannya mengaum. Ariel melompat sedikit dan menendang kaki kanan Rian, seolah-olah dia berencana untuk mengepalkan kakinya. Kamu mencari mati. Rian mengeluarkan suara dingin. Ariel memutar tubuhnya dalam postur yang sangat tidak ergonomis di udara, menghindari tinju Rian, membanting kakinya ke dada Rian, dan kemudian melangkah keluar dengan kaki kirinya dengan gemuruh. Rian sedikit mengernyit, dan mengepalkan tinjunya untuk menahan kekuatan kaki Ariel. Bersambung.